Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hasbi Prihoiruna, dosen jurusan keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat untuk penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang satu mata kuliah yang saya ampu dalam jurusan keperawatan, yaitu mata kuliah Prinsip dan Keterampilan Dasar Keperawatan. Kode mata kuliah NSA 211206. Mata kuliah ini terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Profil lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Prinsip dan Keterampilan Dasar Keperawatan yaitu Care Provider atau perawat pemberi asuhan. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdapat 4, yaitu 1. CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, menerapkan prinsip etik, perspektif hukum, dan budaya dalam keperawatan yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, peduli, dan pantang menyerah dalam menjalankan tugas di bidang keperawatan. CPL 2 yaitu mampu menguasai aplikasi ilmu dan keterampilan dalam keperawatan. CPL 4 mampu mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian profesional di bidang perawatan secara berkelanjutan. CPL 6 mampu memberikan asuhan perawatan secara profesional berdasarkan evidence-based practice untuk meningkatkan kualitas asuhan perawatan dan keselamatan klien. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah Prinsip dan Keterampilan Dasar Keperawatan ini terdapat 5. CPMK 1 yaitu mampu melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif yang mencakup pengukuran tanda-tanda vital, pengkajian keperawatan, dan pemeriksaan fisik. CPMK 2 mampu mempersiapkan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang. CPMK 3 menerapkan prinsip dan prosedur pengendalian infeksi dan pasien safety. CPMK 4 mendemonstrasikan prosedur intervensi dalam pemberian medikasi per oral, per enteral, topikal, dan suppositoria dengan menerapkan prinsip benar pemberian obat. CPMK 5 yaitu mendemonstrasikan prosedur intervensi perawatan luka sederhana pada pasien simulasi. Untuk sub CPMK, kemampuan akhir tiap tahapan belajar terdapat 7 sub CPMK yang harus dikuasai dan dicapai oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Deskripsi singkat mata kuliah yaitu mata kuliah ini membahas tentang prosedur keperawatan yang menjadi dasar ilmiah dalam praktik keperawatan, yang mencakup pengukuran tanda-tanda vital, pengkajian keperawatan dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengendalian infeksi, prosedur pemberian medikasi, dan perawatan luka sederhana. Dalam mata kuliah ini, proses belajar dilakukan dengan pembelajaran di kelas secara daring dan juga luring, serta praktik di laboratorium keperawatan. Untuk bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu konsep dan prinsip kebutuhan dasar manusia menurut Henderson, lalu asuhan keperawatan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang melingkupi subkajian tentang anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan penunjang, pengendalian infeksi, hand washing, gowning and gloving, positioning and safe patient handling, pemasangan infus, medikasi, dan perawatan luka. Dalam mata kuliah ini kita melakukan pemantauan dan evaluasi. Untuk kehadiran kuliah minimal 80% untuk dapat mengikuti ujian akhir semester. Untuk syarat mengikuti ujian praktikum harus hadir praktikum sebanyak 100%. Bobot penilaian untuk praktikum sebesar 60% dari nilai akhir. Kemudian 10% merupakan penugasan kelompok dari analisis artikel jurnal ilmiah. Kemudian UTS memiliki bobot 15% dan ujian akhir semester memiliki bobot 15% terhadap nilai akhir. Mata kuliah ini memiliki referensi utama dan juga referensi pendukung yang dapat ditelusur oleh mahasiswa dipelajari sebagai bahan baca ataupun literatur dalam proses pembelajaran juga pengerjaan tugas. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah Prinsip dan Keterampilan Dasar Keperawatan. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti pembelajaran dalam perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa hadir di ruangan ini untuk sama-sama nantinya belajar. Ya, ada perkuliahan yang akan saya sampaikan. Saya adalah Hasbi Prihoiruna.
adalah dosen dari jurusan perawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Baik, topik yang akan kita pelajari yaitu tentang masalah keperawatan berdasarkan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Merupakan bagian topik dari mata kuliah prinsip dan keterampilan dasar keperawatan. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Semoga ini membawa manfaat dan hal baik untuk kita semua. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jiwa dan raga kita semua. Oke, baik. Topik hari ini tentang masalah perawatan dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital atau kita sebutnya TTV istilahnya ya. Seperti itu disampaikan oleh saya Hasbi Prihoiruna pada pertemuan ketiga. Baik, sebelum kita mulai ya masuk ke inti pembelajaran, perlu disampaikan dan perlu teman-teman ketahui, kita ingat kembali bahwa pertemuan kali ini merupakan pertemuan ketiga. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pemeriksaan fisik ya, anamnesis dan juga pemeriksaan fisik pada pertemuan kedua. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ada capaian pembelajaran yang dititipkan agar nantinya ketika lulus teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu dan keterampilan keperawatan ya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah adalah mampu melakukan pengkajian, kemudian pengukuran tanda-tanda vital dan pengkajian pemeriksaan fisik. Nah, ada 3 hal itu yang merupakan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Dan pada pertemuan hari ini fokusnya adalah menjelaskan konsep dan prinsip serta mempraktikkan prosedur pelaksanaan pengkajian keperawatan, pengumpulan data sekunder, pemeriksaan fisik, dan pengumpulan tanda-tanda vital. Fokusnya pada pengumpulan tanda-tanda vital. Silahkan teman-teman sampaikan apa itu pemeriksaan tanda-tanda vital. Angkat tangannya, sebutkan nama, boleh silahkan. Oke, yang baju biru dulu silahkan sebutkan nama dan sampaikan ya, silahkan. Silahkan. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya nama saya Iqbal Prakoso dengan NIM 47. Saya tadi membaca tentang TTV atau vital sign. Itu adalah ukuran statistik kondisi fisiologis pada seseorang untuk membantu mengukur status kesehatan pada pasien secara medis untuk menilai respon terhadap yang akan dilakukan. Oh, itu sudah lengkap sekali ya. Oke, selanjutnya yang sebelahnya barangkali ada tambahan, boleh silakan. Habis apa saya jawabannya Pak? Sebutkan nama. Pertama saya Ahmad Anu Saifullah. Untuk jawabannya hampir sama Pak dengan Iqbal, yaitu untuk membantu menentukan status kesehatan seseorang Pak. Oke, status kesehatan. Oke. Ada tambahan lagi? Nah, cukup Pak. Oke, cukup. Tadi yang angkat tangan selanjutnya terakhir ada 3 orang tentang angkat tangan. Silakan sebutkan nama dan jawaban. Perkenalkan saya Laili. Di sini saya ingin memberikan pendapat tentang TTV itu pengukuran pada sistem tubuh untuk mencerminkan fungsi dasar sistem seperti kardiovaskular, pernafasan dan termogulasi. Oke, betul. Wah, Ini keren banget, jawabannya sudah sangat lengkap dari 3 mahasiswa ya. Terima kasih, berikan aplaus untuk 3 mahasiswa. Apresiasi positif untuk teman-teman ya. Itu sudah komplit ya, dan itu sesuai dengan yang saya yakin belajarnya betul-betul ini tadi ya, tadi malam atau tadi pagi. Oke, next ya. Nah, ini ya, jadi pemeriksaan vital itu apa sih gitu ya? Kita mengukur terkait tanda-tanda ya dalam tubuh manusia. Ada kata kuncinya di sana ya, untuk apa sih gitu? Dilakukan dengan cepat ya. Misal tanda-tanda vital itu nggak bisa sejam, nggak bisa 5 menit itu harus bisa didapatkan hasilnya. Kemudian mengetahui gambaran umum ya, secara umum bagaimana kondisinya, baik atau buruk. Kemudian deteksi dini kalau ada kegawatan, ada yang abnormal, misalkan ada yang terlalu rendah atau terlalu tinggi ya, itu hal-hal itu kita bisa deteksi dengan pemeriksaan tanda-tanda vital. Luar biasa. Lanjut ya. Nah, ini teman-teman saya sudah membaca bahwa tanda-tanda vital itu sebetulnya sebelum zaman COVID ada 4 ya, kita tambahkan dengan saturasi oksigen ya, karena berkaitan dengan laju pelan. Jadi tanda-tanda vital ada 5. Yang pertama adalah suhu tubuh, yang kedua denyut nadi, yang ketiga tekanan darah, dan frekuensi pernapasan dan saturasi oksigen. Ya, teman-teman bisa melihat di depan untuk rinciannya ya. Nah, pertama kita bahas tentang suhu tubuh. Saya yakin teman-teman sudah membaca, tinggal nanti praktikum di laboratorium ya. Mencoba untuk bagaimana mengukur suhu tubuh teman ya, teman sejawatnya, teman selama mahasiswa untuk mengetahui apakah normal atau tidak, atau lagi demam gitu ya. Nah, ini ada indikator normalnya rentangnya 36 sampai 37. Ada berapa sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, kita perlu tahu rentang normalnya. Itu harus ingat dan harus hafal. Gitu. Saya yakin sudah. Lanjut ya. Atau ada yang ditanyakan?
Lanjut, oke semangat ya. Bagus sekali. Ini yang kedua adalah pengukuran denyut nadi. Ya. Denyut nadi di pergelangan tangan biasanya kita istilah medisnya adalah arteri radialis. Ya, wah, saya yakin sudah membaca, sudah hafal itu. Normalnya berapa? Ada itu tercantum. Apa namanya? Normalnya denyut nadi silakan namanya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Faradila. Saya izin menjawab untuk ukuran normal denyut nadi untuk orang dewasa itu 40-100 Siapa? kali per menit. Oke. Baik, terima kasih jawabannya betul sekali ya. Aplaus, berikan tepuk tangan untuk Faradila. Baik. Benar ya. Jadi kita ingat bahwa denyut nadi normal manusia dewasa itu 60 sampai 100 kali per menit. Lebih dari itu tidak normal, kurang dari itu tidak normal pada fase istirahat. Ya, pada kondisi istirahat. Kalau lari bagaimana Pak? Tidak, tentunya berbeda. Ini yang kita ukur pada saat istirahat. Ya. Next ya, pengukuran tekanan darah. Nah, saya yakin sudah tahu teman-teman ya, tekanan sistol sama diastolik. Saya sudah dibahas di pertemuan di mata kuliah yang lain di ilmu dasar perawatan ataupun ilmu biomedis dasar. Ini sering kali kita ulang bahwa tekanan darah targetnya adalah tidak melebihi dari 120. Oh, boleh kompensasi maksimal sampai 139 untuk tekanan sistoliknya. Oke ya, jadi rentang normalnya sebetulnya 101 sampai 120. Boleh maksimal 139, tapi 140 sudah abnormal untuk tekanan sistoliknya. Oke, lanjut. Ini pengukuran pernapasan frekuensi dalam 1 menit. Ya, bernafas manusia dewasa normalnya adalah 12 sampai 24 kali per menit. Ya, itu saya kira mudah menghafal seperti jam. Nah, jam dinding, jam analog ataupun jam yang kita pakai 12, 24. Kemudian saturasi oksigen normalnya sama dengan atau lebih dari 95%. Jadi kalau 100 Pak normal, kalau 101 tidak ada. Maksimal 100% ya, persentase itu 100% itu paling tinggi ya. Jadi 95 sampai 100%. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dibanding 100%. Lanjut. Nah, ini penting sekali kita pantau, kita ukur, kita periksa tekanan atau tanda-tanda vital dari pasien yang kita rawat. Ya untuk apa? Untuk mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu. Ya, sebagaimana peran perawat kita harus hadir ya untuk pasien. Kemudian kalau ada kondisi darurat yang tiba-tiba, ya, yang berbahaya bagi pasien atau pasiennya memang berbahaya di kondisi berbahaya akibat kecelakaan di rumah sakit, kita perlu pantau tanda-tandanya dalam waktu yang mendekat setiap 5 menit. Kemudian untuk mengetahui efektivitas perawatan dan pengobatan, setelah kita berikan tindakan, kita pantau apakah bermanfaat tindakan yang kita lakukan, apakah berefek pada pasien. Sangat penting sekali kita pantau, kita periksa tanda-tanda vital pasien. Yakin? Penting? Oke, penting. Lanjut. Ini aplikasinya ya, pada orang yang sudah mengalami hipertensi, kondisi sakit hipertensi, maka kita perlu pantau tekanan darahnya, fokusnya di sana meskipun tidak menyampingkan yang lain. Memang yang utama adalah hipertensi. Kalau orang yang demam, maka kita fokus untuk suhu. Kita periksa suhunya. Kalau orang yang mengalami sesak nafas, gangguan pernapasan, kita fokus kepada laju pernapasan, frekuensi nafas ataupun saturasi oksigen. Gitu. Next. Nah, karena tadi judulnya apa? Judulnya mata kuliah tadi. Masalah keperawatan berhubungan dengan hasilnya, ya kan? Kalau kita periksa tekanan darah hanya ada berapa? 3, tapi satunya normal. Yang abnormal 2, ya kan? Hipertensi dan hipotensi, betul ya? Saya yakin kita sudah tahu kalau hipertensi berarti dia lebih dari 140 karena sistolnya mm air raksa. Kalau hipotensi kurang dari 100. Apa masalah perawatan yang dapat dari pasien ketika pasien itu hipertensi? Kira-kira masalah apa? Ada yang bisa? Boleh? Boleh, silakan. Kalau luar biasa nih, silakan. Sebutkan nama dan Saya Iqbal Profesor, izin menjawab ya Pak. Untuk hipertensi, beberapa literatur yang saya temukan mungkin bisa ditemukan pada pasien dengan masalah perawatan nyeri akut. Rata-rata orang dengan nyeri akut itu memiliki tekanan darah yang tinggi karena tegang gitu, dan juga merasa nyeri. Baik, terima kasih Iqbal, luar biasa sekali tepuk tangan untuk Iqbal atas jawabannya. Baik, jawaban Iqbal itu adalah pengalaman empiris atau berdasarkan pengalaman, cerita-cerita. Nah, yang kita bahas hari ini adalah berdasarkan evidence atau fakta ilmiah, ya. Oke, nggak apa-apa. Jawabannya saya tunjukkan, ya. Berdasarkan riset, masalah perawatan, sebentar.
ternyata 4. Ya, berdasarkan evidence itu yang terbukti berdasarkan standar diagnosis perawatan Indonesia adalah 4 yang harus dipahami. Ya, jadi kondisi nyeri akut pada hipertensi bisa terjadi, tapi mungkin bukan masalah utamanya, gitu ya. Tapi masalahnya adalah 4 ini yang risiko. Masalahnya adalah perfusi. Ya, ketika orang mengalami hipertensi, maka sebenarnya kita perhatikan perfusinya bagaimana. Nah, begitu perfusi ke jantung, ke perifer, ke ginjal, dan juga ke otak. Berdasarkan evidence yaitu standar diagnosis perawatan Indonesia. Oke, kita susah untuk menghafal, membaca, gitu ya. Sekarang ada alat bantunya. Teman-teman boleh buka sekarang ya websitenya ini. Ya, kita kembangkan dari Lab Laboratorium Keperawatan Dasar di Vikas Unsud, gitu ya. Teman-teman sudah bisa akses untuk linknya bit.ly/malnutrisi.analysis. Apakah teman-teman sudah bisa mengakses? Sudah ya. Ada muncul tampilan seperti ini? Ada, silakan ketik, ada muncul? Oke, nanti kita akan punya games ya. Teman-teman selalu belajar bagaimana untuk mencari atau men-screening masalah perawatan apa kalau kondisi terkait hasil dari pemeriksaan tata kita. Oke, kalau kita sudah ya, untuk hipertensi sudah. Kita masih pemanasan. Hipotensi coba cari. Diketikkan huruf kecil semua. Potensi. Sudah muncul? Sudah? Oke, apakah sama dengan tampilan seperti ini berdasarkan evidence? Sama. Oke ya, pemanasannya cukup, kita mulai gamesnya. Oke ya. Jadi sekali kita belajar yang mempermudah untuk kita screening. Kira-kira kalau kondisi seperti ini, hipotensi, ternyata masalah perawatan kita perhatikan banyak. Apakah dia risiko cedera, risiko jatuh ketika dia hipotensi, tekanan darahnya kurang dari 100 mm satu sistoliknya, ya, risiko shock, ya bahaya bisa meninggal, ya. Oke. Sekarang kita punya games. Siapa yang duluan bisa nantinya mau menjawab, angkat tangan. Oke ya. Ada pertanyaannya. Bahasanya sekarang takikardia, silakan raise your hand, angkat tangannya. Siapa angkat tangannya? Apa masalah perawatan takikardia? Ketika frekuensi nadi lebih dari 100 kali per menit. Angkat tangan duluan siapapun. Silakan. Silakan boleh. Boleh. Ya silakan. Sebutkan. Boleh berdiri. Silakan. Kenalkan, saya Livi, izin menjawab. Dari yang saya cari itu takikardia terdapat 2 permasalahan keperawatan. Boleh sebutkan. Ada banyak ternyata. Oke, sebutkan. Yang pertama ada gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan, gangguan sirkulasi spontan, penurunan curah jantung, risiko gangguan sirkulasi spontan, nausea, hipotermia, dan termoregulasi tidak efektif. Oke. Livia, terima kasih Livia, luar biasa Livia, tepuk tangan Livia. Sama nggak yang di depan? Oke, baik. Jadi dalam kondisi takikardia, ketika pasien itu hasilnya takikardia, maka kita perlu memperhatikan ada masalah-masalah perawatan yang kita perhatikan di sana. Ya, ini berdasarkan evidence standar diagnosis perawatan Indonesia. Ini yang bisa berubah, ya, tapi saat ini seperti ini. Saat ini tools ini memudahkan kita ya, calon perawat untuk men-screening agar kita tidak terlewat luput. Barangkali masalah pasien ini dirawat di sisi yang mana gitu. Oh, masalah mualnya ya, bisa jadi karena dia gangguan sirkulasi spontan itu berbahaya juga. Bisa membahayakan nyawa, bisa menyebabkan asistol misalnya. Gitu. Oke. Saya langsung kasih ini daripada lupa deh ya. Saya kasihkan ini saya sengaja bawa pemainnya untuk ini dua juga ya. Ini ada gunanya nanti, tenang, spesial ya. Oke, berdua ya. Next kita ya, kita coba. Oke, pokoknya yang tahu langsung angkat tangan. Langsung silahkan cari. Silahkan yang belakang itu dia silakan. Silakan boleh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya saya Sabina Mesera jawab masalah perawatan yang dialami pasien dengan pendidikan dia sesuai dengan KMTA. Itu yang pertama ada gangguan sirkulasi spontan, penurunan curah jantung, risiko gangguan sirkulasi spontan, dan penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Oke, sesuai ya. Oke, tangan Sabina luar biasa, Sabina. Kalian ini ya sebelah matanya. Nanti ada gunanya loh ya, tidak gratis itu ya. Baik, lanjut. Masih ada, karena kan masalah perawatan tidak hanya ini ya, tadi masih takikardia dan bradikardia, masalah frekuensi denyut nadi. Lanjut. Nih, silahkan angkat tangan yang bisa. Yuk. Silahkan. Ya, sebutkan nama ada jawabannya. Perkenalkan saya Dini. Untuk jawaban takipnya itu ada pola nafas tidak efektif dan hipertermia. Oke, sesuai ya. Kita bisa screening bahwa terima kasih Dini ya.
Luar biasa, tepuk tangan bagi ini. Ketika pasien itu mengalami takipneu, maka ada dua kemungkinan di sana, mengarah ke pola nafas tidak efektif dan hipertermia. Nah itu, ini rewardnya. Oke, lanjut. Ini saya tahu sudah ditebak, silakan. Silakan. Yang duluan yang sebelahnya Iqbal. Yang sebelahnya Iqbal ini, silakan. Iqbal sudah dapat, ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan, nama saya Hayosa. Untuk gradient itu ada pola nafas tidak efektif. Oke. Yang satu ya, saat ini berdasarkan evidence standar diagnosis perawatan Indonesia. Jadi ketika gradient, maka dia mengarah ke pola nafas tidak efektif. Oke, sebelum kasih gimana jadi ya, balik jadinya ya, dapat olahraga. Oke. Baik, gamesnya kayaknya kita cukupkan dulu, kita fokus pada materi selanjutnya ya. Okay, next. Nah, tadi ada istilahnya takikardia, ini ada istilahnya dyspnea ya. Nah, dyspnea atau sesak nafas ya. Apa sih yang membedakan gitu ya? Kalau takikardia adalah frekuensinya, kalau dyspnea adalah sensasinya. Nah, kalau teman-teman sudah belajar di mata kuliah sebelumnya, bedanya adalah kalau dyspnea adalah data subjektif, sedangkan kalau takipneu itu adalah data objektif. Nah, ini apa saja masalah bisa dicari dengan tadi toolsnya, kamu nulising data analisis. Ada relatif banyak. Pak, apakah harus tidaknya boleh menggunakan bukunya langsung boleh, tapi tentunya memerlukan waktu. Ya, terus ini memudahkan ya, hasil riset dari laboratorium perawatan dasar di Kesensu. Oke, next. Ada pertanyaan? Silakan Iqbal, boleh. Silakan Iqbal. Izin bertanya Pak, tadi kan menyebutkan bahwa untuk tekanan darah kan ada toleransi hingga 139. Nah, untuk pemeriksaan SpO2 sendiri atau saturasi oksigen itu ada toleransinya nggak Pak? Kayak misal kita menekan pasien dengan saturasi oksigen ternyata 94, 93 gitu, tidak jauh dari 95, itu bisa dikatakan di bawah normal atau masih ditoleransi gitu? Ini luar biasa sekali Iqbal ya, sangat saya yakin bacanya lebih banyak dibanding teman-temannya. Karena selain menjawab dia juga bertanya, dan pertanyaannya sangat-sangat dalam begitu ya. Kalau tekanan darah toleransi 139 betul, tapi kalau saturasi bagaimana? Saturasi oksigen tidak ada toleransi pada kondisi orang-orang pada umumnya. Jadi maksimal adalah 95. Kalau 94 sudah disebut sebagai hipoksemia. 94% hipoksemia. Tapi memang ada pengecualian, selalu ada pengecualian. Ada pasien PPOK. Apa itu PPOK? Ini belajar di mata kuliah selanjutnya perawatan dewasa. Penyakit paru obstruksi kronis. Nah itu boleh maksimal di dia 88%. Hanya penyakit itu saja. Tapi kalau yang lain selain itu standarnya 95%. Oke ya, jadi kalau misalnya ada pasien ditanya apakah mengalami PPOK atau tidak, kalau tidak maka dia standarnya tetap 94% sudah hipoksemia. Jelas? Misalnya kita baca literatur terbaru terupdate barangkali ya, dari jurnal terbaru barangkali tidak update panduan secara internasional. Oke, cukup satu pertanyaan yang sangat dalam tadi ya. Kita nanti belajar tentang hipertermia dan hipotermia ya. Ini suhu ya. Silakan saya sampaikan saja karena ada beberapa yang ingin perhatikan bahwa dalam hipertermia sendiri kita tidak bisa hipertermia sudah ada dalam diagnosis perawatan sini, tidak perlu screening lagi. Ya kalau teman-teman ketikkan memang kami jual tambahan ini. Dan manipulasi tidak efektif. Jadi hanya ada satu. Jadi sedangkan di dalam diagnosis perawatan sendiri adalah ada hipertermia. Sehingga cukup misalnya orang mengalami hipertermia kita pilih hipertermia. Lanjut. Ketika hipotermia bagaimana? Hipotermia ada satu. Risiko gangguan sirkulasi spontan. Ya, ini perlu screening sih. Oke, nah ini untuk saturasi oksigen ya. Kondisi hasilnya ada dua ya, hipoksemia sama hipoksia. Tapi yang kita tahu biasanya hipoksemia menggunakan alat namanya oximeter ya, oximetri gitu ya. Ini tadi kalau kurang dari 95% maka dia mengalami hipoksemia. Apa masalah perawatan yang terjadi? Nah ini tadi bisa dicari, tadi ada 3. Bisa gangguan perfusi jantung risikonya, risiko gangguan perfusi ginjal dan risiko shock juga membahayakan nyawa. Lanjut, hipoksia yaitu apa bedanya hipoksemia dan hipoksia? Tanya terakhir, pulpen terakhir, silakan. Boleh silakan. Kalau hipoksemia itu kekurangan oksigen di dalam darah. Kalau Hipoksia. hipoksia itu yang ada di dalam tubuh, bukan di dalam. Bukan di dalam darah ya. Iya, di luar
di jaringan tubuh. Betul sekali. Tepuk tangan untuk siapa? Lagi ya luar biasa. Sudah belum ya. Ini reward tapi tidak gratis ya. Nanti menang ya. Oke. Nah, teman-teman bisa baca materi ini, bahkan materi-materi pengantar yang tadi tugas baca nanti akan dilengkapi dengan update terbaru setelah perkuliahan selesai di LMS tercinta kita, L-Biru. Oh iya, ini ada tugas. Saya bilang tadi bahwa cenderamata yang susah tadi itu boleh ya, itu sebagai reward, tapi ada tugas. Teman-teman punya tugas individu karena kita challenge-nya adalah keterampilan individu ya. Kita mata kuliah ini ada mengedepankan untuk kompetensi individu. Ya, sehingga teman-teman perlu membaca secara rinci nanti di bukunya, buka satu-satu itu di standar diagnosis perawatan Indonesia tentang masalah perawatan yang berkaitan dengan hasil dari pemeriksaan tanda vital. Oke, lalu setelah membaca buat skema diagram menggunakan tulisan tangan dan pena yang Anda pegang. Ya. Teman-teman yang tadi mendapatkan pena spesial dari saya karena menjawab dan berpartisipasi, tolong nanti ketika memfoto dan mengupload dulu taruh penanya di samping diagramnya, karena nanti akan poinnya saya lebihkan 5 dibandingkan yang tidak mendapatkan pena. Ya. Itulah spesialnya, makanya penanya digunakan untuk belajar. Oke ya, ditulis tangan ya, seperti itu. Jadi diunggah di L-Biru. Ya. Nah, saatnya presensi di Teraversa. Untuk pinnya sudah ada di depan. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, ya, pada akhirnya kita belajar bahwa ada 5 hasil ataupun teknik pemeriksaan tanda-tanda vital. Dan semua itu sangat berkaitan, ya. Kalau misalkan satu terganggu, bisa mempengaruhi yang lain. Kalau orang mengalami hipotensi karena darahnya rendah, itu bisa nanti hipoksia jaringannya. Gitu, karena darahnya nggak nyampai, perfusinya kurang. Ya, tanda vital penting untuk perawatan dan penanganan klinis. Oke, saya minta satu terakhir. Barangkali ada yang sukarelawan mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, silakan. Oh boleh, silakan Iqbal. Sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya Pak. Sebelumnya saya menyimpulkan secara garis besarnya saja, di mana pembelajaran tentang tanda-tanda vital ini menyimpulkan bahwa kita belajar tentang kondisi pasien itu kita harus melakukan secara menyeluruh, karena dengan kita melakukan screening kesehatan dengan menyeluruh, kita tahu hasil pasien seperti apa, kita bisa menyimpulkan bahwa pasien itu dapat intervensi seperti apa yang sesuai dengan kondisi pasien begitu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya simpulkan. Baik. Nah, saya sudah yakin ya bahwa Iqbal memang baca lebih banyak dibanding teman-temannya ya. Baik, terima kasih Iqbal. Jadi memang perlu screening dan perlu bahasa kita adalah holistik dan komprehensif. Ya, itu bahasa perawatan kita. Memahami setiap bagian kesehatan tanda vital, kemudian kecepatan waktu juga kita perlu perhatikan, kata kolaborasi dan update pengetahuan. Ya, dan kita holistik dan komprehensif untuk bisa tanda vital, sehingga kita bisa mengetahui masalah perawatan apa pasien dan kita tangani dengan cepat. Oke, begitu ya. Senang teman-teman hari ini belajarnya? Oke, saya yakin teman-teman juga tadi sudah bisa menjawab dan dapat reward tadi ya. Iqbal spesial saya dapat, saya tambah pena cadangan ya. Nanti dapat 10 poin jadinya ya. Oke. Nah, teman-temannya support sekali ya. Ini sangat-sangat suportif lah kelasnya. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini untuk kelas hari ini tentang masalah perawatan berdasarkan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital. Begitu ya. Kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat pekan depan insya Allah, terkait bagaimana mempersiapkan diri, mempersiapkan pasien untuk bisa penunjang. Pertemuan keempat mata kuliah prinsip dan keterampilan dasar perawatan. Begitu, tetap semangat, tetap sehat jiwa dan raga kita. Oke ya. Oke, terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.